Assalamualaikum Ibu Na. Waalaikumsalam, Ayu. Ibu Na bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Bagaimana kabar Ibu Ayu juga? Puji Tuhan baik. Tadi Ibu Na memanggil saya ya Bu ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Ya, maaf ya, tadi ganggu waktunya. Hari ini kita ngobrolnya sedikit lama. Waktunya tidak apa-apa ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Bagaimana itu Ibu? Ya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu tampak murung dan tidak semangat. Ibu tahu kamu kan perwakilan bahasa Inggris ya. Tapi Ibu melihat tampaknya kamu kurang percaya diri ya. Iya Bu. Oh, oke. Hari ini kamu saya panggil untuk kita buat kesepakatan. Nah, kita setuju kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Kalau dari Ayu, kesepakatan seperti apa yang Ayu inginkan? Iya Ibu. Ibu Na kan tahu sendiri saya ini orangnya kan yang introvert, tidak pandai berbicara di depan. Ya, saya maunya di kesempatan ini saya bisa share dengan Ibu dan mungkin saya bisa menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Ya, saya perhatikan memang kamu tidak bersemangat. Saya rasa kamu kurang percaya diri. Ya, nah, kurang percaya diri sebenarnya ada apa? Iya Ibu, saya tuh kurang percaya diri. Kan di kabupaten kita ini kan banyak sekali rekan-rekan guru yang saya rasa mempunyai kemampuan yang baik lah dalam berbahasa Inggris. Seperti Pak Andra, Ibu Michelle, Pak Hussein, sama Pak Yusuf. Nah, kalau saya membandingkan diri saya dengan mereka, saya masih minder, Bu. Oh, seperti itu ya. Kira-kira misalnya uh, saya memberikan pertanyaan buat Ibu Ayu ya, kira-kira jawabannya apa ya yang pemahaman Ibu Ayu misalnya untuk pada kondisi hari ini dari sesi nilai 1 sampai 10 kemampuan Ibu Ayu dalam mengikuti dalam lomba bahasa Inggris ini kira-kira posisinya di poin berapa begitu? Maksudnya bagaimana itu, Ibu? Maksudnya begini Ibu, ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Ibu Ayu terkait dengan poin diri Ibu Ayu yang mana dimiliki terkait kemampuan Ibu berbahasa Inggris. Kira-kira Ibu Ayu berada di poin berapa? Oh iya, Bu. Kalau saya sendiri sih, saya rasa saya memang bisa berbahasa Inggris. Kemampuan saya sih, kalau menurut saya sendiri mungkin ada di poin 8 lah. Tapi ya balik lagi tuh Bu, saya lihat kembali rekan-rekan guru yang lain yang saya rasa lebih bagus dari saya untuk mewakili kabupaten kita dalam lomba bahasa Inggris nantinya itu Ibu. Ya saya takutnya jangan sampai nanti saya gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, ya, kalau menurut Ibu bisa mendeskripsikan diri Ibu ya pertanyaannya. Berikutnya kira-kira nih kekuatan Ibu yang bisa membantu Ibu untuk mencapai tujuan di mana Ibu terpilih dan bisa mewakili sekolah kita, mewakili lomba pidato bahasa Inggris. Oh, gimana ya Bu ya? Kalau dari teksnya saya sudah pelajari dan saya sudah semaksimal mungkin untuk menghafal sedikit-sedikit dan saya masih membutuhkan waktu untuk menghafal dan ya itu Ibu, saya masih sering gugup Bu kalau untuk tampil. Nah, Ibu sudah tahu kan, kemudian kira-kira kalau Ibu sudah mengetahui itu peluang apa sih yang bisa Ibu ambil dengan kondisi Ibu seperti ini? Ya mungkin saya bisa berlatih bercermin sambil berkaca saya berbicara di depan atau mungkin juga saya bisa mengajak rekan guru di sini walaupun beliau bukan guru bahasa Inggris, beliau bisa menjadi teman saya untuk berlatih, mungkin jadi dewan juri atau jadi penonton sehingga
saya mencoba untuk terbiasa tampil di hadapan yang lainnya, Bu. Nah, di sini saya tekankan lagi, kira-kira apa hambatan yang Ibu Ayu alami selama ini ketika Ibu Ayu ingin mencapai tujuan, yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Itu tadi, Bu, ya masih merasa gugup. Nah, biasanya itu ketika, saya mencoba untuk menghafal, bisa, tapi ketika rasa gugup itu kembali lagi, maka yang sudah saya hafalkan itu tiba-tiba hilang, sehingga konsentrasi saya itu, menjadi buyar gitu, Bu. Oke, kalau dari Ibu Ayu sendiri sudah tahu kondisi dari Ibu Ayu kan, Mhm. gambaran Ibu Ayu kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan selain berlatih tadi? Apa ya, Bu, mungkin, saya mencoba untuk menjadi apa, membawakan pidato upacara, melatih berbicara saat, upacara berlangsung, saya menjadi pembina upacara, dan mungkin juga saya akan mencoba, salah satu teknik yang namanya teknik pernafasan, semoga itu bisa memperlancar saya nantinya, Bu. Oke, bagus. Dan itu ide yang bagus menurut saya ya, Ibu. Oke, selain itu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas upacara dan menggunakan teknik pernapasan? Hmm, apa ya, Bu, ya, mungkin, buat saya selain itu, saya akan mencoba untuk menyendiri dan berkonsentrasi menghafal teks yang sudah saya siapkan, Bu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu Ayu lakukan selama menyendiri? Mmm, strateginya, eee, saya mencoba untuk menggunakan semacam apa, aplikasi online seperti Google Translate gitu, Bu, untuk mencoba menggunakan percakapan bahasa Inggris. Jadi, saya coba mendengarkan percakapan bahasa Inggris dan saya terus ulangi, semoga, pronoun-nya saya itu semakin lebih baik gitu, Bu. Oke, Ibu Ayu. Nah, kira-kira untuk melakukan ini semua dibutuhkan waktu berapa lama dari Ibu Ayu? Lama sih, Bu, mungkin target saya kalau semoga saya mampu tuh 3 hari, Bu. Oh, kalau itu ya saya bisa. Mungkin saya rasa bisa menjadi juara Ibu. Mhm. Iya, Bu, terima kasih semoga, saya bisa, semoga dimampukan untuk bisa ya, Bu, ya. Biasanya gangguan berupa rasa itu yang mungkin Ibu rasa ya bisa muncul pada suatu saat. Nah, itu kira-kira antisipasi mungkin dengan motivasi dari diri ya. Iya, Bu. Saran yang sangat baik, Bu. Saya akan mencoba memotivasi diri saya untuk ya lebih baik lagi dan menghilangkan rasa malas karena gugup itu. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang dan siap yang bisa menjaga dan membantu komitmen kamu Ayu, Ibu Ayu? Mohon maaf, Bu, bisa diulang tadi terputus. Uh, Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang apa dan siapa yang bisa menjaga dan membantu komitmen Ibu Ayu? Ah, di sekolah saya sini, Bu, ada teman guru saya yang saya rasa pakar dalam berbicara, ada Mister Brandon. Selaku rekan guru bahasa Inggris saya akan mencoba dan meminta bantuan beliau untuk mengingatkan dan memotivasi saya. Ada juga sahabat guru saya di sini, ada Ibu Cynthia sama Parisat. Wah, sangat berpengaruh ya sahabat untuk kamu. Baik, kalau sudah seperti itu, apa nih tindak tindak lanjut dari percakapan hari ini? Iya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Mungkin tindak lanjutnya saya dari percakapan dengan Ibu, saya akan segera melaksanakan apa yang tadi sudah saya rancangkan, yang sudah saya bahas dengan Ibu tadi ya, Bu, ya. Baik, melihat pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusinya ya, dan insya Allah kamu semakin percaya diri ya, Ibu Ayu. Harapannya dari kamu mulai dari
hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri ya, Bu Ayu. Ya Bu, ya Bu, terima kasih. Ya, tapi rasa gugup itu tetap ada ya Bu ya. Baik, kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa itu akan hilang. Sebenarnya itu adalah masalah biasa karena seluruh lomba pasti akan merasakan rasa gugup yang sama. Jadi, jadikanlah hal tersebut menjadi kebiasaan kamu, kebiasaan Ibu Ayu menganggap dewan juri ataupun yang melihat pidato Ibu Ayu, ya, pidato bahasa Inggris Ibu Ayu dianggap yang tidak ada, sehingga akan mudah mindset kamu menghadapi rasa gugup tersebut. Baik, nah kira-kira kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi hari ini? Mungkin 2-3 hari lagi ya Bu ya. Semoga itu saya sudah benar-benar siap. Ya, baik, cukup ya. Demikian kesepakatan kita dan insya Allah Ibu Ayu bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut hari berikutnya ya. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu Una untuk waktunya. Saya pamit Bu. Nah, Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Ayu, puji Tuhan, kabarnya baik. Oke, puji Tuhan baik-baik ya Bu ya. Saya lihat Ibu Nita ada sedikit hal yang menggantung, ada yang ingin dibahas. Mungkin ada yang bisa saya bantu hari ini Bu? Ada Bu, sebenarnya saya ingin curhat nih. Ya Bu. Gini, dalam proses pembelajaran ini, dalam meningkatkan kompetensi saya di dalam kelas Bu, yang ingin saya mau curhatkan buat Ibu hari ini. Oh iya baik. Ibu Nita punya tujuan apa dalam meningkatkan kompetensi Ibu Nita dalam mengelola kelas? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa dan guru. Lalu menurut Ibu Nita apa yang sudah Ibu Nita lakukan supaya mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya saya sudah mencoba metode pembelajaran sih, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, berarti ada tantangannya ya Bu ya. Lalu kira-kira yang menjadi tantangan Ibu sehingga tujuan tersebut belum tercapai itu apa itu Ibu? Begininya Bu Ayu, saya masih rasa kesulitan untuk mengandalkan siswa yang biasanya pada saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas itu mereka selalu berbincang di dalam proses pembelajaran itu Bu Ayu. Oh iya ya, berarti waktu Ibu mengajar, mereka juga asal berbicara sendiri. Berarti di sini Ibu Nita membutuhkan untuk bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang Ibu Nita butuhkan di sini apa? Ini Bu Ayu yang saya sangat membutuhkan dari Ibu, mungkin strategi untuk mengendalikan siswa yang memang mereka suka berbicara saat proses pembelajaran itu terjadi. Oke, baik. Jadi pembicaraan kita saat ini kita akan bahas tentang strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung tadi itu, Ibu ya? Iya Ibu Ayu. Ada sarannya Ibu, apa yang pertama yang memang harus saya lakukan gitu. Oke, mungkin yang pertama-tama kita perlu cari tahu dulu Ibu, kira-kira penyebab siswa ini suka berbicara saat pelajaran berlangsung itu apa? Apakah karena mereka yang belum paham materi pelajaran, atau mereka yang sudah bosan, atau ada hal lain yang membuat mereka tertarik dengan hal tersebut daripada pembelajaran Ibu? Yang saya pikir sih mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran ya. Sebab pada saat saya bertanya, apakah mereka itu sudah mengerti, mereka mengatakan iya. Namun pada saat saya memberikan pertanyaan balik, jawaban mereka tidak seperti yang memang diharapkan begitu Bu Ayu.
Kalau begitu berarti kita harus memberikan penjelasan yang lebih jelas dan pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa ya, Bu, ya? Iya Bu, saya akan mencobanya dan saya rasa mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang memang bervariasi agar siswa itu di dalam kelas mereka tidak bosan. Iya, betul sekali, Bu. Kayaknya kita juga perlu metode pembelajaran lebih bervariasi. Selain itu, kita juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Iya ya Bu Ayu Mm. kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang memang mereka diam dan hanya mereka mendengarkan proses pembelajaran saja ya. Iya, betul sekali, Ibu. Pemberian penghargaan itu sangat memberikan hasil yang positif, Ibu. Selain itu, ketika proses pembelajaran mungkin Ibu bisa menggunakan kegiatan stop atau bisa kasih ice breaking sejenak untuk mengatasi kejenuhan kalau dalam kata punya proses belajar. Bagaimana Ibu Nita? Apa Ibu Nita bisa dapat gambaran tentang strategi yang mungkin bisa Ibu lakukan? Iya Bu Ayu, saya sekarang sudah memiliki gambaran. Oke, kalau begitu Ibu, kira-kira kapan Ibu mau menindaklanjuti Katong punya pembahasan ini? Kalau menurut saya sih mendingannya secepatnya Bu, agar saya akan menyusun kembali strategi yang tadi kita bahas dan segera menerapkan dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Kayaknya saya rasa bahwa di sini Ibu sudah akan dapat solusi dari Ibu punya permasalahan dan dari pembahasan saat ini apa yang Ibu Nita rasakan setelah berdiskusi terkait apa yang Ibu hadapi. Pada saat ini saya sendiri merasa senang karena Bu Ayu sudah boleh memberikan solusi yang terbaik buat saya agar dalam proses pembelajaran ke depannya saya bisa melakukannya sesuai dengan kesepakatan kita hari ini, Bu. Terima kasih Bu Ayu kami sudah menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan saya terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Ibu, semoga Ibu bisa mengimplementasikan apa yang Ibu sudah rancang strateginya dan semoga dapat hasil yang terbaik ya Bu ya. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Siap Ibu Ayu, sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu, sukses selalu, selamat sore. Selamat sore Bu Ayu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Una. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar katanya Ibu tadi ingin berdiskusi dengan saya ya. Terkait apa ya Bu? Oh iya Ibu Nit. Ada mau Ibu Nit. Iya, kebetulan kan ini sudah ada waktu luang nih. Berarti kita bisa ngobrol dong sekarang. Iya Bu, kerjaan saya juga sudah selesai. Terima kasih ya Ibu Nit. Oke Bu Una, santai saja. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya sih? Ini Ibu Nit, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya belajar. Terus kayaknya ada yang salah di situ Bu Nit. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah apa tuh Bu Una? Ya, saya inginkan ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin, ada solusinya Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan begitu Ibu. Memangnya permasalahan itu bagaimana Bu? Sehingga yang saya lihat sih kayaknya Ibu benar-benar gelisah, kemudian merasa tidak nyaman. Ya, itulah Bu. Kemarin saya disupervisi oleh pengawas yang mengecek dan kebetulan itu saya
belajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain Bu. Terus bagaimana respon pengawas, Bu? Nah, itu yang jadi masalahnya Bu. Beliau menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, mengapa sampai Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah kan unit. Saya mengajar juga udah pakai proyektor. Nah, alat pengajar juga yang saya menyiapkan. Saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks? Iya, iya, Bu. Sudah jelas alasan itu sama pengawas ya. Sudah Bu, tapi pengawasnya bilang, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung. Beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak. Begitu begitu Bu, menurut Ibu apa saya salah? Oke, Ibu, kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin juga ya, Bu, Ibu tidak bersalah. Kan kalau PPT kan juga merupakan rangkuman dari materi buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir Ibu atau cara berpikir saya. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai tetap itu buku teks itu dia sebagai acuan. Itu menurut pemikiran saya sih Bu, mungkin dari pemikiran dari Pak pengawas juga demikian bahwa selain kita menggunakan PPT sebagai materi teks, tapi kita harus menggunakan teks juga Ibu. Mungkin juga ya Bu nih. Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada mungkin kepada kepala sekolah Pak Ibu. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sudah melaporkan juga hal ini ke sekolah dan secepatnya atau saya pasti juga akan dipanggil ke sekolah. Saya harus menjawabnya sesuai kondisi dan alasan yang unit. Iya benar Bu Una, sepertinya yang tadi saya katakan tadi bahwa mungkin pastikan kepala sekolah juga sudah tahu tentang apa yang alasan dari Ibu Una. Tetapi pastikan pengawas sudah memberitahukan kepada kepala sekolah tentang hal seperti itu yang terkait kedapatan bahwa Ibu Una sudah menggunakan Ibu Una mengajarnya menggunakan PPT tetapi tidak menggunakan buku teks. Nah, kalau buat saya sih Ibu Una harus menyampaikan alasannya buat kepala sekolah supaya kepala sekolah bisa mengetahui alasannya kenapa sampai Ibu Una mengajarnya hanya menggunakan PPT, tidak menggunakan buku teks tersebut. Maksud saya juga begitu Ibu Nit. Bagaimana gambarannya Ibu Una? Maksudnya solusi lain sepertinya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah. Iya Ibu, tapi saya tetap pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah, ya ada di antara pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, makanya saya akan ke kajian yang kedua. Begitu saja ya Bu. Nah, itu maksud saya Bu Una. Jadi Ibu Una harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa menjadi suasana lainnya. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya. Iya, Bu Una, tepat sekali. Sebab
Kalau menurut saya sih memang harus diselesaikan sehingga Ibu Una bisa kembali merasa nyaman dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, Sekarang nih, coba kita menyusun suatu komitmen nih, kira-kira kapan Ibu Una akan menindaklanjuti masalah ini. Saya tunggu dipanggil ke sekolah, Bu. Kalau menurut saya Ibu Una sebaiknya Ibu Una tidak usah dipanggil oleh kepala sekolah supaya Ibu Una yang tadi merasa tidak nyaman itu tidak berlarut-larut. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya. Ini tidak usah tunggu dipanggil. Nah, mungkin sebaiknya begitu Ibu Una. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak melakukan buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah tidak menerima alasan saya dan nilai yang saya lakukan saya, ya artinya saya harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap itu sebagai satu kesalahan, mungkin saya menganggap salah jadi saya yang harus memperbaiki diri sendiri. Iya, betul sekali Ibu Una. Terkadang apa yang menurut Ibu Una itu benar, bagi Pak Pengawas itu tidak benar. Memang sesuatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut yang tadi dibilang bahwa menurut ukuran orang lain. Ibu bijaksana sekali. Jadi, kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Kapannya kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut saya sih secepatnya Bu, supaya Ibu segera tenang dan masalah ini cepat terselesaikan. Oh iya Bu, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya Ibu Nit. Ya Ibu Una, sama-sama. Semoga Ibu Una punya masalah ini segera terselesaikan dan Ibu Una kembali nyaman dalam bekerja. Oke Bu Nit, kalau begitu terima kasih sekian, terima kasih atas saran-sarannya. Oke Bu Una, sukses selalu. Mungkin demikian hasil dari kasus ketiga dan sekian hasil dari kelompok kami, kelompok 4 dengan 3 kasus, 3 coach dan 3 coachee.